Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri dan segenap panitia penyelenggara Lomba Dharma Wacana Digital 2021, umat sedharma yang saya hormati, dan saudaraku generasi muda Hindu di seluruh Nusantara yang berbahagia. Puja Anghayu Bagya, mari kita haturkan kehadapan Ida Sanja Widewasa, karena atas asungkerta waranugrahanya, sehingga kita, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Sanjang-Widi senantiasa memberikan sinar sucinya berupa kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Sujud bakti tak lupa kita haturkan ke hadapan para maharsi yang telah menerima wahyu suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang dalam kitab suci Weda. Mohon izin perkenalkan, nama saya Vicky Wisnu Astiko dari Telatah Blitar, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menempuh masa Brahmacari di Stah Negeri Bukuturan, Singaraja, Bali. Umat sedharma yang berbahagia. Perbincangan yang selalu hangat dibicarakan dalam sudut pandang antar agama adalah masalah berpacaran. Berpacaran merupakan ajang di mana saling mengenal dan memahami sebelum masa pernikahan. Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang secara khusus membahas mengenai tata cara berpacaran. Akan tetapi, tentunya setiap agama memiliki sudut pandang tersendiri mengenai fenomena tersebut. Sebagian orang memperbolehkan pacaran dengan tujuan agar saling mengenal dan memahami karakter satu sama lain. Ada pula yang secara tegas melarang adanya pacaran, yang dikhawatirkan akan menjurus terjadinya zina. Ketika kita melihat konteks kekinian di mana pacaran dijadikan sebagai adu gengsi, dan kebanyakan dari generasi sekarang sudah melakukan penyimpangan sosial, seperti halnya melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan pada masa Grahastha, namun sudah dilakukan pada masa Brahmacari. Justru itulah yang akan menjadi malapetaka. Lantas, bagaimana dengan sudut pandang agama Hindu? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul "Bolehkah berpacaran dalam perspektif agama Hindu?" Umat sedharma yang berbahagia. Seperti halnya agama-agama lain, agama Hindu pun juga tidak ada sloka suci yang secara khusus mengatur mengenai tata cara berpacaran. Akan tetapi, agama Hindu mengenal adanya catur asrama, yang mana merupakan tahapan atau jenjang kehidupan manusia. Di antaranya Brahmacari, Grahastha, Wanaprastha, dan Bhiksuka atau Sannyasin. Brahmacari merupakan tahapan yang paling dasar dan tahapan yang paling penting, di mana seseorang belajar ilmu pengetahuan guna sebagai bekal melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Tahapan yang kedua yaitu Grahastha, yaitu berumah tangga dan melanjutkan keturunan yang suputra. Setelah matang dalam masa Brahmacari dan telah menyelesaikan tugas sebagai orang tua pada masa Grahastha, seseorang tersebut
siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu Wanaprastha. Wana yang artinya hutan dan prasta yang artinya jalan. Wanaprastha ini merupakan jalan atau mengasingkan diri ke hutan guna mencari ketenangan batin dan mulai melepaskan keterkaitan duniawi. Dan yang terakhir adalah jenjang atau masa sannyasin, di mana pada jenjang ini seseorang sudah lepas keterkaitan duniawi dan hanya mengabdikan diri kepada Sanjang Widiwasa dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran Dharma. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita agar dapat menyebarkan ajaran-ajaran Dharma? Umat sedharma yang terkasih, agar kita mampu menyebarkan ajaran-ajaran Dharma, maka kita perlu bersungguh-sungguh dan tekun pada masa Brahmacari, di mana kita belajar mengenai berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya belajar ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, tetapi juga hubungan sosial, serta memperkuat serada dan bakti kita dengan ajaran Dharma. Selain itu pula, Brahmacari dewasa ini hendaknya kita perlu memahami perkara jatuh cinta untuk mempersiapkan masa atau jenjang grihasta, terutama bagi wanita. Jatuh cinta ini merupakan fenomena yang alamiah yang terjadi pada usia remaja dan dewasa muda yang biasanya diikuti dengan berpacaran. Dalam Rigveda, Mandala 10, Sukta 27, Mantra 12 berbunyi, Kyati yosa Marianto waduyo pariprita panyasa warina badra wadurbhawyati atsu pesa swayam samitram wanute janeci. Terdapat banyak yang tertarik oleh kebaikan pria yang unggul di antara beberapa orang yang hendak meminangnya. Seorang gadis akan menjadi kekasih yang beruntung ketika memilih pria bagi dirinya di antara para peminang. Seloka tersebut dapat dipetik makna. Hendaknya seorang wanita ketika memilih seorang pria, ia harus memilih etika dan moralitas yang baik. Kenapa? Ketika seorang wanita mampu melihat etika dan moralitas yang baik dari seorang pria, maka wanita tersebut akan beruntung. Karena itu semua, wanita akan merasa bahagia ketika memiliki pria yang mampu menenangkan dirinya, memiliki jiwa pengayom, dan tidak memberikan kekerasan pada wanita. Intinya adalah ketika wanita dapat menemukan hal tersebut, maka ia mampu mengetahui mana lelaki yang serius dan mana yang cuma modus. Karena pada masa sekarang, pria yang serius dan modus terlihat hampir sama. Maka tak heran
jika akhir-akhir ini seseorang pada masa Brahmacari sudah melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan pada masa Grahasta. Itulah yang disebut berpacaran dapat mendorong terjadinya zina. Umat sedharma yang berbahagia. Dikisahkan dalam Itihasa Ramayana, ketika Sang Rama bertemu dengan Sinta di taman, kemudian mereka saling bertatapan. Pada saat itu pula, Sang Rama berjanji pada dirinya bahwa Sinta adalah satu-satunya permaisuri yang ada di hatinya dan di kerajaannya, di mana Sang Rama dan Sinta sama-sama memendam harapan. Bahkan mereka menyucikan cinta mereka berdua dengan saling memendam harapan dan tidak menyentuh sebelum pernikahan terjadi. Dari cerita tersebut, mengagumi atau pada saat zaman sekarang disebut berpacaran diperbolehkan, tetapi harus dilandasi dengan etika dan moralitas yang baik, guna untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Yo prokonco, yo podo elingo, eling marang tumindak kang prasaja, kanggo sarana ningkatke srada, muga bisa urip tentrem lan sampurna. Marilah kita sebagai generasi muda saling menguatkan serada dan bakti kita sebagai pondasi untuk melewati tantangan dan gejolak kehidupan ini. Dengan mematangkan pada masa Brahmacari ini adalah salah satu upaya kita sebagai generasi muda agar dapat menjalankan dan menyebarkan ajaran-ajaran Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Mugi rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi.